Selamat datang kembali di Coffee Film Channel dengan gue Ronald. Dan gue Yudi. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu banyak rezekinya. Film kali ini sebuah kisah petualangan di Amazon dan dibintangi oleh Dwayne Johnson alias The Rock, yang pastinya kalian sudah tidak asing lagi dong dengan sosok pria berbadan besar ini. Baik, tidak perlu berlama-lama, siapkan camilan dan kopinya. Mari kita meluncur ke alur cerita film dengan judul Jungle Cruise. Seruput dulu. Kisah dimulai dengan sebuah cerita legenda tentang air mata bulan, yang konon dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan melepaskan kutuk. Dikisahkan ada seorang petualang yang mencari kelopak bunga air mata bulan. Dia bernama Don Lope de Aguirre. Bersama dengan pasukannya, dia mencari, namun hutan melindungi kelopak bunga itu. Dia pun sempat mau mati, namun ditolong oleh sang penjaga pohon dan bisa pulih kembali. Tapi air susu dibalas air tuba. Aguirre malah membunuh sang ketua karena ingin kunci ke pohon air mata bulan. Namun Aguirre dan anak buahnya dikutuk, tidak dapat pergi jauh dari sungai. Scene berlanjut di mana ada seorang pria bernama McGregor sedang menceritakan tentang legenda itu kepada komunitas para ilmuwan. Dia meminta akses untuk bisa meminjam mata panah yang merupakan kunci dari pohon air mata bulan. Sang kakak McGregor yang bernama Lily berniat mencuri kunci itu. Dia bertemu dengan Prince Joachim yang sedang mengamati senjata antik. Lily pun berhasil menemukan kunci mata panah. Kemudian datang Prince Joachim yang mengincar mata panah tersebut juga. Lily pun ketahuan, namun dengan berbagai upaya berhasil lolos kemudian kabur. Di sisi lain ada seorang pria bernama Frank yang merupakan seorang nakoda sekaligus pemandu wisata di hutan Amazon. Dia mengarungi sungai Amazon dengan perahu yang sudah tua, membawa para turis yang ingin tahu tentang hutan Amazon. Lily dan McGregor pun tiba di Amazon, dan mereka pun mencari Tuan Nilo untuk mendukung perjalanan mereka mencari kelopak air mata bulan. Tuan Nilo rupanya seorang yang kaya dan terpandang di sana. Frank juga berhutang sejumlah uang ke Tuan Nilo. Karena belum bisa melunasi, maka mesin kapalnya disita. Frank berniat mengambil kunci di mana mesin kapalnya disita. Dan Lily juga menuju kantor dari Tuan Nilo. Di sisi lain, Frank berhasil masuk ke dalam kantor Tuan Nilo. Frank berpura-pura menjadi Tuan Nilo saat Lily mengetuk dan berbicara kepadanya. Lily bercerita kalau dia ingin menuju sebuah tempat yang dinamakan air mata kristal. Lily juga menunjukkan lokasi tersebut di dalam peta. Dan tanpa diduga, Lily memiliki keahlian membuka kunci, membantu Frank untuk membuka lemari milik Nilo yang menyimpan kunci yang dia incar. Lily dan Frank bernegosiasi, dan tampak Tuan Nilo yang asli datang bersama McGregor. Dan hal itu membuat Frank ketahuan. Lalu tiba-tiba datang seekor cita. Frank berhasil melumpuhkan cita itu dengan memancingnya keluar dengan melemparkan stik keluar jendela. Hal itu membuat Lily lebih yakin bila pergi bersama dengan Frank. Rupanya kejadian libar ini adalah akal-akalan Frank untuk mendapatkan perhatian dari Lily. Karena cita itu adalah peliharaan dari Frank yang diberi nama Proxima. Mereka pun segera berangkat, namun Lily sempat diculik oleh anak buah dari Pangeran Joachim. Dan Frank berhasil menolong Lily dari para penculik itu. Lalu mereka kembali ke perahu untuk melarikan diri. Rupanya Pangeran Joachim menggunakan kapal selam dan mengejar perahu Frank. Mereka ditembaki oleh sang pangeran, namun Frank punya banyak akal agar bisa lolos dari kapal selam itu. Bahkan ketika ditorpedo pun, kapal Frank berhasil lolos dari tembakan maut. Dan karena ulah penyelamatan Frank, membuat dermaga Nilo menjadi hancur. Mereka pun akhirnya bisa mengarungi sungai Amazon untuk menuju lokasi yang ada dalam peta. Mereka pun berlabuh dan beristirahat, dan makan malam ikan piranha. Ketika McGregor akan tidur di dek kapal, dia melihat Proxima dan menjadi ketakutan, lalu lari kembali ke atas kapal. Padahal Proxima hanya ingin mengajak McGregor bermain. Di sisi lain, Pangeran Joachim bersama pasukannya menghidupkan kembali Don Aguirre dengan meledakkan jalur hulu sungai sehingga air itu bisa masuk ke dalam gua. Dan Don Aguirre beserta anak buahnya kembali bangkit. Kapal Frank pun tiba di lokasi sungai Arum Jeram, dan tampak Frank begitu cekatan dalam melewati sungai itu. Bahkan mereka hampir sampai di ujung hulu air terjun. Namun kapal Frank berhasil kembali masuk ke jalur sungai yang aman. Saat sedang beristirahat, Frank dan McGregor mencari kayu bakar. Lily masuk ke kabin kamar Frank, dan di sana dia melihat kalau Frank sangat berminat dengan mobil. Tanpa sengaja dan diduga, Lily menemukan semua data tentang mata panah dan juga pohon air mata bulan. Frank berkata dulu dia memburunya, kini sudah tidak lagi.
dan Frank juga terjebak di sungai itu karena tidak dapat menemukannya. Tiba-tiba, kapal mereka didatangi suku Amazon dan membawa Frank, Lily, serta McGregor ke desa suku tersebut. Saat bernegosiasi dengan kepala suku, rupanya mereka merupakan kawan dari Frank. Mereka berpura-pura menakuti Lily dan McGregor. Lily bertanya kepada orang dari suku itu dan meminta menerjemahkan ukiran di mata panah tersebut. Saat malam tiba, Aguirre beserta anak buahnya datang serta menyerang desa. Sayangnya, Lily tidak bisa menjaga mata panah itu dengan baik dan dapat diambil oleh anak buah dari Don Aguirre. Frank dan Aguirre bertarung dengan sengit untuk merebut kembali mata panah tersebut. Frank yang tertusuk pedang justru semakin menambah dalamnya hunusan pedang agar dapat mengambil mata panah tersebut. Frank kemudian berhasil mendapatkan mata panah tersebut dan dia terjatuh ke dasar sungai, namun masih sempat melemparkan mata panah itu kepada Lily. Lily berusaha kabur dan lari menjauh dari sungai karena kutukan hantu pasukan Aguirre adalah tidak bisa jauh dari sungai. Esok harinya Lily menemukan Frank masih hidup di tepi sungai dan di badannya masih menancap pedang. Frank menceritakan semua, nama aslinya dan usia Frank juga sudah 400 tahun. Frank bercerita kenapa Aguirre menginginkan air mata bulan, karena dia ingin menyembuhkan putrinya. Dan Aguirre juga membunuh suku yang telah menyelamatkannya karena keinginannya memiliki kunci ke air mata bulan. Frank justru menolong putri dari kepala suku yang membawa mata panah tersebut. Dia pun tertusuk pedang Aguirre. Dan sang ketua suku sebelum mengembuskan nafas terakhirnya mengutuk Aguirre dan semua pasukannya, termasuk Frank, agar tidak bisa hidup jauh dari sungai. Frank jugalah yang menjebak Aguirre beserta pasukan lainnya ke dalam gua yang jauh dari sungai, agar mereka tidak dapat melukai Frank ataupun orang lain. Frank juga bercerita, dialah yang membangun kota di dekat dermaga. Dia juga membuat kapal untuk mencari pohon suci, air mata bulan, dan tampak tidak menemukannya. Karena tidak bisa jauh dari sungai, maka dia memutuskan menjadi pemandu wisata dengan perahunya. Pangeran Joachim menemukan McGregor dan menjadikannya tawanan. Dia mengancam akan menghabisi desa suku bila tidak memberitahu kemana perginya Lily. Dan McGregor pun menunjukkan di mana lokasi pohon air mata bulan berada. Sesampai di lokasi air terjun, Frank menyelam dan menemukan sebuah tuas di dasar sungai untuk membuka pintu masuk. Yang jadi masalah adalah ruang untuk masuk ke tuas sangat sempit dan Frank tidak dapat masuk. Hanya Lily yang dapat masuk. Namun Lily tidak bisa berenang. Frank pun mengajarinya serta menuntunnya berenang. Ketika di dalam ruang tuas, tanpa sengaja, Lily menginjak jebakan yang menyebabkan ruang terkunci. Frank pun memberi napas bantuan kepada Lily agar tetap dapat bernafas. Frank juga sempat diserang oleh ikan piranha. Namun Lily berhasil membuka tuas tersebut walau kehabisan napas. Pintu masuk ke dalam pohon air mata bulan pun terbuka, dan tampak ada juga kapal selam sang pangeran, tentunya dengan McGregor yang menjadi sandranya. Lily pun dengan terpaksa memberikan kunci mata panah pada sang pangeran Joachim. Mereka pun masuk menuju tempat pohon air mata bulan berada. Pangeran Joachim memaksa Lily untuk membuat pohon itu mekar dan berbunga. Frank menawarkan diri untuk mencobanya agar Lily dan McGregor tidak dibunuh serta dengan imbalan 1 kelopak bunga. Frank dan Lily pun berhasil memecahkan teka-teki itu untuk membuat pohon suci itu berbunga. Tampak pohon itu berhasil berbunga. Lily kemudian berpura-pura menembak Frank dan membuatnya terjatuh ke dasar sungai. Ini merupakan taktik dari Frank agar bisa menolong McGregor yang disandra di kapal. Frank serta McGregor berhasil melumpuhkan pasukan pangeran. Rupanya, pohon itu hanya sebentar saja berbunganya, kemudian mati kembali. Lily berhasil mendapatkan 1 kelopak bunga. Sang pangeran pun ingin mengambilnya. Lily melemparnya dan memberikan kepada Frank. Dan tampak datang Aguirre dan pasukannya. Dia pun menyiksa sang pangeran karena tidak dapat dipercaya. Frank memancing Aguirre dan anak buahnya untuk mengejarnya. Pangeran Joachim ternyata masih bisa lolos dari serangan ular itu, dan dia berkelahi dengan McGregor. Tanpa sengaja, sang pangeran justru tertimpa batu dari atas dan mati. Setelah berkelahi dengan sengit, kapal Frank menabrak dinding dari gua itu dan menyebabkan aliran air sungai itu terbendung. Akhirnya, Aguirre beserta pasukannya dan juga Frank dijerat oleh akar dari hutan dan dikutuk menjadi batu. Lily sangat sedih kehilangan Frank, dan dia pun memberikan kelopak bunga itu kepada Frank. Frank pun bisa hidup kembali, serta terbebas dari kutukan. Lily begitu erat memeluk Frank karena bisa melihat Frank hidup kembali. Tanpa diduga, pohon itu mengeluarkan 1 kelopak bunga lagi
mereka pun kembali ke dermaga dengan perahu seadanya. Ketika di London, McGregor menceritakan semua kisah mereka di Amazon kepada para ilmuwan, di mana dia pun menolak undangan menjadi anggota dari komunitas mereka. Frank akhirnya bisa mengendarai mobil sesuai dengan impiannya dan hidup berbahagia dengan Lily. Sebuah film dengan petualangan yang seru, tentunya dapat menjadi referensi sobat untuk menontonnya secara full, di mana film ini mengajarkan kita untuk berjuang keras demi mencapai sebuah tujuan. Walau harus melewati rintangan yang cukup sulit, tapi percaya bila kita yakin, kita pasti bisa untuk mencapainya. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Sampai jumpa kembali di alur cerita film berikutnya. Adios amigos. Seruput dulu.